Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persiapan kolam beton sebelum tebar benih. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu update dengan informasi dari kanal ini. Lalu like bila kalian suka dengan video ini, serta share ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu tentang informasi yang kita berikan. Baiklah teman-teman, saat kita hendak memulai usaha budidaya ikan, khususnya budidaya dengan menggunakan kolam beton atau kolam terpal, hal terpenting yang harus kita ketahui adalah konsep atau teori serta tata cara dari budidaya ikan itu sendiri. Sebab tanpa tahu ilmu dan teori, maka prakteknya akan banyak mengalami kesulitan. Sebab itu, baiknya teman-teman melakukan riset terlebih dahulu tentang bagaimana membudidayakan ikan yang baik dan benar, supaya nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun pengalaman dan jam terbang pribadi sangat mempengaruhi dari kesuksesan usaha kita. Riset bisa dilakukan melalui buku, Google, YouTube, atau bahkan bertanya langsung ke petani yang telah berpengalaman. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana persiapan kolam sebelum kita menebar benih. Persiapan kolam sangatlah penting dilakukan. Hal ini dikarenakan supaya benih yang kita tebar tidak mengalami masalah seperti kematian benih, sehingga kita terhindar dari kerugian, baik itu kerugian material maupun kerugian moral. Mengapa saya katakan kerugian moral? Ketika ikan yang kita pelihara mengalami kematian, biasanya mood kita akan berubah buruk, apalagi para pemula yang baru saja menggeluti dunia budidaya ikan. Oleh karena itu, persiapan kolam yang baik akan menghasilkan kesuksesan dalam membudidayakan ikan. Lalu, apa yang harus kita ketahui dalam persiapan kolam? Yang pertama, teman-teman harus menentukan sistem apa yang akan kita pakai untuk memelihara ikan. Apakah sistem konvensional atau dengan bioflok? Yang kedua, air apa yang akan kita gunakan? Apakah air sumur, air sungai, atau air PDAM? Yang ketiga adalah ikan apa yang akan kita pelihara, baik itu nila, lele, atau yang lainnya. Dan yang keempat, jenis kolam yang akan kita gunakan. Nah, dari keempat poin penting tersebut, kita baru bisa mempersiapkan kolam yang benar. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang persiapan kolam dengan menggunakan sistem semi bioflok dengan air sumur untuk ternak ikan lele di kolam beton. Mengapa semi bioflok? Sebab di daerah saya sering mengalami mati lampu, sehingga sistem ini sangat cocok saya aplikasikan. Tentang apa itu semi bioflok, silahkan tonton video saya tentang bioflok di daerah listrik tidak stabil dalam channel ini. Dalam semi bioflok yang terpenting adalah kita mempersiapkan vlog itu sendiri sebelum benih kita tebar, sehingga pada saat benih masuk ke dalam kolam, air yang kita gunakan sudah cukup nutrisi untuk ikan dan tidak lagi mengandung zat-zat yang membahayakan untuk ikan, sehingga tidak mengganggu perkembangan ikan. Lalu apa saja yang perlu kita siapkan untuk menciptakan vlog? Ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip biar informasi yang kita berikan utuh tersampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama daun pepaya sekitar 5 lembar, garam 2 wadah, lalu aduk sendok makan, EM4 2 tutup, pupuk tonasa 1 sendok makan, serta cairan gula merah atau molasses setengah gelas. Kemudian haluskan daun pepaya dengan menggunakan blender, saring dan ambil airnya. Masukkan bahan lainnya ke dalam wadah lalu aduk hingga merata. Tunggu sekitar setengah jam supaya ampas turun dan mengendap. Kemudian saring kembali dan adonan siap diaplikasikan di dalam kolam. Isi air kolam dengan menggunakan sumur gali. Apabila teman-teman menggunakan air PDAM, teman-teman harus mengendapkan terlebih dahulu airnya selama 3-5 hari sampai airnya tidak mengeluarkan busa lagi. Untuk bagaimana cara menetralkan air PDAM, tonton video saya lainnya dalam channel ini tentang tata cara menetralkan air PDAM. Kemudian setelah adonan disaring dan dirasa tidak ada lagi ampas yang ada, masukkan seluruh adonan ke dalam kolam secara merata. Lalu pasang aerator dan lakukan aerasi. Diamkan kolam selama 2-3 hari sampai timbul lumut dan jentik-jentik nyamuk.
Setelah kita melihat ada beberapa jentik nyamuk, itu mengindikasikan bahwa kolam siap digunakan. Baiklah teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.